Dia adalah anak paling berbakat di kampung miskin India. Namun pada usia 18 tahun, dia bertekad untuk menjadi pelayan keluarga tuan tanah. Namun dengan impian yang rendah hati seperti itu, penduduk desa merasa bahwa dia agak tidak realistis. Karena dalam sistem kasta India, orang kasta rendah bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan orang kaya. Posisi mereka bahkan lebih rendah daripada seekor sapi yang dipelihara di rumah. Namun demikian, pada usia 8 tahun, Ram menunjukkan kemampuan belajar yang luar biasa. Cerita bahasa Inggris yang tidak bisa dimengerti oleh seluruh kelas. Namun dia bisa lancar membacakan dan menerjemahkan. Kepala sekolah melihat bakatnya, menganggapnya seperti harimau putih, yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Namun anak yang berbakat seperti itu, harus meninggalkan pendidikan dan bekerja untuk mencari uang karena eksploitasi tuan tanah. Terpaksa meninggalkan sekolah dan bekerja untuk mencari nafkah. Namun setiap sen yang mereka hasilkan, harus diserahkan kepada nenek yang licik dan jahat. Yang membuat situasi mereka semakin buruk adalah, ayah bekerja di lingkungan yang buruk sepanjang tahun. Sayangnya, dia terkena tuberkulosis. Namun, tidak ada rumah sakit di beberapa desa terdekat. Ram harus membawa ayahnya yang sakit berjalan selama 2 hari, baru menemukan rumah sakit terdekat. Namun, tidak ada dokter yang bisa merawat mereka. Akibatnya, ayahnya meninggal. Pada hari pemakaman ayahnya, Ram melihat ayahnya dibakar dengan matanya sendiri. Karena panasnya api, kaki ayahnya terus melengkung ke atas. Saat itu, dia tidak mengerti mengapa. Dia merasa ayahnya masih berjuang untuknya, melawan takdirnya yang tidak adil. Di saat itu, Ram seolah-olah melihat masa depannya di ayahnya. Dia seketika menyadari nasibnya selama beberapa dekade ke depan. Akhirnya, dia merasa pingsan dan jatuh ke tanah. Hingga akhirnya dia mengerti. Sebagai orang India kelas bawah, mereka seolah-olah hidup seperti ayam di dalam kandang. Ayam dikurung sejak lahir. Mereka tidak pernah memikirkan untuk memberontak atau melarikan diri. Meskipun melihat teman-temannya dibunuh di depan matanya, mereka tahu bahwa yang berikutnya adalah diri mereka sendiri. Namun tetap acuh tak acuh. Dan sejak ayahnya meninggal, Ram bermimpi suatu hari nanti bisa melompat keluar dari kandang. Saat bekerja di warung teh, dia belajar untuk mendengarkan diam-diam pembicaraan para pelanggan, berharap menemukan peluang dari situ. Sampai suatu hari tuan tanah datang ke desa untuk mengumpulkan sewa seperti biasa. Namun kali ini dia membawa putranya yang baru saja pulang dari Amerika. Karena telah menerima pengaruh budaya asing, sang putra tidak memiliki konsep sistem kasta, bersikap sangat ramah terhadap orang kelas bawah. Hal ini membuat Ram sangat yakin, kesempatan terbaik di hadapannya, menjadi pelayan pria ini. Dia mendengar tuan tanah sedang mencari sopir untuk tuan kedua. Ram segera menemui neneknya, meminta bantuan untuk belajar mengemudi. Namun menurut pandangan neneknya, dia hanya ingin Ram segera menikah, untuk memiliki anak dan menghasilkan uang untuknya di masa depan. Namun Ram sangat menyadari, bahwa setelah menikah, tidak akan ada kesempatan untuk keluar dari kandang ayam. Seperti kakaknya sekarang, bangun pagi dan pulang larut setiap hari demi mencari nafkah. Benar-benar terikat di desa. Ram akhirnya berjanji kepada neneknya, bahwa setelah menjadi sopir keluarga tuan tanah, dia akan memberikan setiap sen yang dia hasilkan kepada neneknya, menjadikannya wanita terkaya di desa ini. Nenek pun merasa tergerak mendengar hal itu. Akhirnya, Ram pergi ke kota dengan bantuan 300 yuan dari neneknya. Dengan penuh harapan, dia naik bus menuju kota. Untungnya, Ram sudah cerdas sejak kecil. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan SIM. Dan pelatihnya juga mengajarkan kepadanya, bagaimana menjadi sopir yang berkualitas. Jika ada yang ingin mendahuluimu, lakukanlah seperti ini. Mundur sedikit, binatang. Jangan menghalangi jalanku, binatang. Jalan raya seperti hutan rimba. Sopir yang baik harus bersuara keras untuk maju di jalan. Kemudian Ram menemukan rumah tuan tanah. Tapi sebelum masuk, dia dihalangi oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga melihat bahwa dia bukan orang penting, langsung ingin mengusirnya. Tapi pada saat itu, tuan tanah sedang lewat. Ram segera memuji tuan tanah dari balik pintu. Sebagai orang dari kelas bawah, dia belajar sejak kecil bagaimana menyenangkan orang kaya. Setelah diizinkan masuk oleh tuan tanah, Ram berlari jauh-jauh dan berjongkok di kaki tuan tanah. Kata-kata pujian terus-menerus. Meskipun sudah melihat banyak hal, tuan tanah juga merasa sedikit terbangun oleh pujian. Setelah mengetahui bahwa Ram datang untuk wawancara sopir, tuan tanah langsung memutuskan untuk memberinya kesempatan. Meskipun mobil Ram sangat stabil saat wawancara, tuan tanah juga mengakui keahlian mengemudinya. Namun ketika mengetahui bahwa Ram adalah orang kasta rendah, dia ragu. Ram akhirnya menggunakan kelebihannya dalam menyenangkan atasan, mengatakan bahwa tuan tanah adalah orang tua kandungnya. Dia bahkan bersedia bekerja tanpa gaji. Dan selanjutnya adalah tindakan Ram. Benar-benar membuat tuan tanah mengakui keberhasilannya. Bisakah kamu berhenti terus-terusan menekan klakson? Teman, apakah kamu ingin naik ke mobil ini?
Ayo pergi, hati-hati saat mengemudi. Apakah kita perlu menggunakan tongkat? Namun, meskipun lulus wawancara, dia tidak akan segera mulai bekerja. Karena sebelum itu, Tuan Tanah akan melakukan penyelidikan keluarga terhadap setiap pelayan. Tuan harus tahu di mana keluarga pelayannya tinggal. Untuk mencegah pelayan mencuri dan melarikan diri. Mereka tidak hanya akan membunuh pelayan, tetapi juga keluarganya. Dan ini juga salah satu kandang ayam yang benar-benar membelenggu orang miskin. Ram segera mulai bekerja. Meskipun dia tinggal di rumah paling buruk di rumah Tuan Tanah. Tetapi lebih baik daripada rumah di mana tinggal lebih dari 10 orang. Rumah yang mereka tinggali bersama jauh lebih baik. Dan dia yang sejak kecil tidak pernah mengenakan pakaian bersih. Sekarang mengenakan seragam baru. Seketika dia menjadi agak bangga. Namun segera dia menyadari. Sepertinya segalanya tidak seperti yang dia bayangkan. Mereka tidak hanya tidak membiarkannya mengemudi. Malah dia diminta membersihkan. Ternyata di mata mereka, Ram hanya sopir cadangan. Sedangkan sopir lama selain mengemudi setiap hari. Waktu sisanya hanya untuk bermain dengan anak-anak tuan muda. Perlakuan yang sangat berbeda ini membuat Ram sulit menerimanya. Dia menyadari bahwa selama ada sopir lama, dia tidak akan pernah maju. Maka dia mulai diam-diam mengawasi sopir lama. Berusaha mencari-cari kesalahan yang bisa digunakan untuk keuntungannya. Baiklah, mari kita mengusirnya dengan ini. Namun dia mengamati selama beberapa minggu. Dia menemukan bahwa sopir tua selain berdoa di depan meja penuh patung dewa, tidak melakukan tindakan lain. Hal ini membuat Ram sangat bingung. Hingga suatu waktu kemudian, dia secara tak terduga menemukan bahwa sopir tua baru-baru ini sering tidak makan siang. Hal ini membuatnya merasa ada rahasia di baliknya. Hingga malam itu, ketika Ram bangun tengah malam untuk pergi ke toilet, dia secara tak terduga melihat sopir tua sedang memasak diam-diam untuk dirinya sendiri. Kemudian, saat melihat sopir itu diam-diam keluar pagi-pagi, dia segera mengikutinya. Setelah berputar di beberapa persimpangan, dia melihat sopir tua masuk ke masjid Islam. Barulah saat itu dia menyadari, ternyata sopir tua baru-baru ini sedang berpuasa. Puasa ini karena tradisi keagamaan, dan Islam dan Tuan Tanah tidak dapat disatukan. Hal ini membuat Ram segera memiliki rencana. Namun dia tidak langsung melaporkan sopir tua tersebut, melainkan menunggu kesempatan yang tepat, agar sopir tua tersebut mundur dengan sukarela. Selama periode ini, Ram juga pertama kali bertemu dengan pasangan tuan muda kedua. Berbeda dengan Tuan Tanah, Aka tidak memiliki sikap sombong seperti Tuan Tanah. Dia juga tidak memperlakukan Ram sebagai pelayan. Bahkan ketika Aka mengatakan bahwa Ram hanya tahu huruf, Nyonya Pingji merasa bahwa ucapan tersebut kurang menghormati orang. Hal ini membuat Ram mulai menyukai kedua orang tersebut. Untuk membuat dirinya dihargai oleh tuannya, dia mulai belajar dengan sungguh-sungguh dari tuannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, agar bisa menyambung pembicaraan saat yang tepat. Bahkan dia ingat dengan jelas makanan yang disukai tuannya. Tak lama kemudian, Ram akhirnya mendapat kesempatan naik jabatan. Suatu hari, seorang anggota parlemen wanita datang ke rumah Tuan Tanah. Anggota parlemen wanita dan Ram sama-sama berasal dari kasta rendah. Dia mengandalkan dirinya untuk menguntungkan orang miskin. Slogan berjalan langkah demi langkah ke posisi saat ini. Keluarga Tuan Tanah memulai dengan penambangan batu bara, tetapi tidak pernah membayar pajak. Di baliknya, wanita anggota parlemen yang mengendalikan semuanya. Kali ini wanita anggota parlemen datang untuk meminta suap dari Tuan Tanah. Meminta 2 juta rupiah sejak awal. Tuan Tanah merasa permintaannya terlalu banyak, menunjukkan ketidaksetujuan yang sangat. Namun wanita anggota parlemen memberikan ultimatum terakhir. Kemudian dengan sombongnya, dia menyiramkan secangkir kopi ke meja. Segera meninggalkan tempat ini. Malam itu, keluarga Tuan Tanah mengadakan pertemuan untuk merencanakan strategi. Jika kehilangan pohon besar ini, mereka mungkin akan kesulitan di masa depan. Namun mereka jelas tidak ingin memberikan wanita anggota parlemen begitu banyak uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pohon besar lain. Aka di sampingnya dengan berani menawarkan diri, mengatakan akan pergi ke ibu kota untuk menjalin hubungan sendiri. Tidak ada konteks yang jelas. Dan sopir tua dengan alasan yang jelas menjadi sopir kali ini. Tidak ada konteks yang jelas. Dan Tuan Tanah memberikan hadiah 5.000 yuan padanya. Flickkick Films. Tanpa ragu ketika Ram mengetahuinya, Flickkick Films segera menyadari bahwa kesempatan telah tiba. Maka pada hari kedua, Ram kemudian menghadap langsung kepada sopir tua dan mengungkapkan rahasianya. Sopir langsung panik setelah mendengarnya, memohon Ram untuk memberinya kesempatan kedua. Namun Ram pada saat itu tidak akan merasa kasihan, karena ayam tidak pernah merasa simpati pada sesamanya. Sopir juga menyadari bahwa jika rahasianya terbongkar, Tuan Tanah mungkin akan menghukumnya dengan kejam. Akhirnya, dengan terpaksa dia memutuskan untuk mengundurkan diri, dan Ram dengan wajar menjadi sopir resmi. Tugas mengantarkan tuannya ke ibu kota secara alami jatuh kepadanya. Setelah tiba di ibu kota, Ram pertama kali melihat begitu banyak gedung tinggi. Di jalan, berbagai mobil mewah terus melintas.
Bahkan hotel tempat Akas menginap malam itu, semuanya juga megah dan gemerlap. Biaya untuk satu malam saja sudah setara dengan 1 bulan gajinya. Hal ini membuatnya terbuka mata terhadap dunia luar. Sebagai seorang pelayan, Ram hanya bisa tinggal di garasi bawah tanah. Di sini ada pondok khusus untuk pelayan. Meskipun gelap dan tanpa cahaya matahari, namun Ram sudah sangat puas. Dalam beberapa hari berikutnya, Ram mengemudi membawa 2 tuan muda, menuju berbagai lembaga pemerintah. Karena ini juga pertama kalinya Ram datang ke Delhi, dan tidak mengenal jalan di kota tersebut. Kadang-kadang jika salah jalan, dia akan ditampar oleh tuan muda. Namun untungnya setiap kali Aka akan membela dia, dan menghibur dia dengan lembut. Hal ini membuat Ram semakin menyukai Aka. Tuan muda segera meninggalkan setelah membantu Aka mengenal politisi di sini. Baru saja naik kereta dan pergi. Bagi Ram, ini berarti dia hanya akan memiliki Aka sebagai tuan di hari-hari mendatang. Hal ini membuatnya sangat senang, karena Aka tidak memperlakukannya sebagai seorang pelayan. Tidak hanya harus Ram menemaninya bermain tenis pada siang hari, dan ketika malam tiba, Aka bahkan membawa dia bermain konsol game bersama. Hal ini sungguh kebahagiaan besar bagi seorang pelayan. Ini sungguh merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya, bahwa pilihannya pada awalnya begitu tepat. Sementara sebagai seorang sopir, rekan-rekan di bawah tanah parkir malah mengejeknya, karena Ram tidak memanfaatkan kesempatan jabatannya untuk menipu uang majikannya. Hal ini membuat mereka sama sekali tidak bisa memahami. Sedangkan Ram merasa bahwa Aka adalah orang baik. Dia merasa jijik terhadap perilaku para sopir ini. Untuk tidak terlibat dengan orang-orang ini, dia bahkan pindah sendirian ke sebuah kamar tunggal. Tak lama setelah beberapa minggu, Aka ingin pergi ke kota lain saat waktu luangnya, mengunjungi paman di kota lain. Ram sedang mengemudi di jalan, tanpa sengaja melihat garis leher Pinji. Untuk menyembunyikan rasa malu, dia segera menggosok-gosok matanya. Namun gerakan ini justru terperhatikan oleh Aka. Dia masih mengira bahwa Ram melihat sesuatu yang suci. Tindakan tadi adalah untuk menghormati Tuhan. Ram melihat situasi dan akhirnya mengikuti saja. Dia menunjukkan sembarang pohon besar kepada mereka. Dia mengatakan bahwa pohon itu tempat Buddha beristirahat dulu. Pasangan itu tiba-tiba tersadar. Untuk menunjukkan rasa hormat, mereka juga melakukan gerakan yang sama. Ram tidak menyangka orang kaya juga begitu mudah ditipu. Selanjutnya, dia menjadi lebih berani. Di sisa perjalanan, setiap melewati beberapa pohon dan batu, dia selalu menggunakan alasan yang sama untuk membuat keduanya melakukan gerakan yang sama. Perlahan-lahan Ram merasa dirinya, bagi mereka lebih seperti pemandu suci. Setelah mengantarkan keduanya ke tujuan, karena tempat ini tidak jauh dari desanya, Aka setuju untuk membiarkannya mengemudi kembali ke desa. Ram datang ke desa dengan mobilnya dengan bangga. Secara instan menarik perhatian seluruh warga desa. Hal ini membuat Ram merasa bangga di dalam hatinya. Namun ketika dia tiba di depan neneknya, dia menemukan bahwa neneknya bicara dengan nada yang agak aneh. Ternyata sejak Ram pergi ke ibu kota, dia tidak pernah mengirim uang ke rumah. Nenek tidak peduli seberapa baiknya Ram sekarang. Dia hanya peduli berapa banyak uang yang cucunya bisa berikan kepadanya. Ketika Ram menyerahkan uangnya, nenek pun tersenyum bahagia. Dia langka membuat makan malam ayam besar untuk Ram. Mungkin karena Ram hilang kontak dalam periode ini, membuat nenek semakin merasa bahwa Ram sedang keluar dari kendalinya. Untuk benar-benar mengikat Ram agar menghasilkan uang untuknya, dia sudah mencarikan istri untuk Ram. Dalam waktu dekat, mereka berdua akan menikah. Namun Ram sadar dalam hatinya, begitu dia menikah, dia akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari sangkar ayam. Akhirnya dia akan berakhir seperti ayahnya. Ram segera menyatakan sikapnya. Dia tidak hanya tidak akan menikah, tetapi juga tidak akan mengirim uang ke rumah lagi di masa depan. Dia juga menasihati saudaranya untuk melarikan diri dari kendali nenek. Dia hanya peduli berapa banyak uang yang bisa diperoleh keturunannya untuknya. Dia tidak peduli apakah hidup atau mati. Dia akan menghisap darahmu sampai hanya tinggal kulit dan tulang. Lalu dia akan membiarkanmu mati seperti ayahmu. Setelah kembali, ketika mendengar bahwa Akas ingin berbisnis di Bangalore, Ram bahkan bersedia mengikuti Akas dengan setia. Saat itu, dia ingin melarikan diri dalam hatinya. Pikiran tentang keluarga asalnya terungkap tanpa ragu. Namun itu hanya keinginan sesaat Akas. Meskipun Ram sangat setia pada Akas, namun, Parijat yang biasanya lembut, tidak bisa menahan diri untuk marah pada Ram di depan tamu. Karena seragamnya penuh dengan noda minyak dan debu. Tangan sering digaruk di area pribadi. Dan mulut Ram berbau sirih sepanjang hari. Gigi-giginya juga penuh dengan noda kuning. Saat dihadapkan dengan kopi yang dibawa oleh Ram, Pinji tidak minum sedikit pun dan meminta untuk menuangkannya. Setelah kejadian itu, Pinji menemui Ram. Namun dia tidak bermaksud menyalahkan Ram.